Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang BR Liga 1, di mana pekan ke-25 kembali bergulir setelah beberapa hari terhenti teman-teman, dan ada beberapa pertandingan di pekan ke-25 ini. Di antaranya pemuncak klasemen sementara Bayangkara Presisi, Persija, ada juga Rans FC yang akan bertanding juga teman-teman. Dan kita akan membahas sedikit tentang pertandingan pemuncak klasemen sementara itu Borneo FC. Ya, Persikabo selaku tuan rumah sempat unggul lebih dulu atas tamunya yaitu Borneo FC pada menit ke-36 melalui Pedro Carvalho teman-teman. Tapi Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan melalui Filipe Cadenesri pada menit ke-54 dan Stefano Lillipali berhasil membuat Borneo FC unggul atas tuan rumah pada menit ke-55. Gol Adam Ali semakin membuat Persikabo tertinggal dengan skor 1-3 pada menit ke-74 teman-teman, dan Dimas Derajat berhasil memperkecil ketertinggalan Persikabo pada menit ke-84, dan skor akhir di pertandingan ini yaitu 3-2 yang berhasil dimenangkan oleh Borneo FC. Dengan kemenangan ini tentunya Borneo FC untuk sementara semakin nyaman di puncak klasemen, semakin tak terkejar posisinya di puncak klasemen dengan mengoleksi poin 57 poin sampai pekan ke-25 ini. Bukan hanya itu, kemenangan yang dimiliki oleh Borneo FC di pekan ke-25 ini atas Persikabo sekaligus menyamai rekor yang dimiliki oleh Persib Bandung, yaitu 14 pertandingan tak terkalahkan. Ya, Borneo FC bisa melewati rekor 14 pertandingan tak terkalahkan Persib Bandung jika di pertandingan berikutnya mampu mengalahkan Bayangkara Presisi. Karena di pertandingan pekan ke-26 Borneo FC akan menghadapi Bayangkara Presisi di Stadion Batakan lagi teman-teman. Dan ya, saya bisa bilang Borneo FC bisa saja mendapatkan 15 pertandingan tak terkalahkan, dan tentunya ini akan menjadi rekor tersendiri untuk Borneo FC jika mampu mengalahkan Bayangkara Presisi di pertandingan pekan ke-26. Sementara Bayangkara Presisi yang bermain juga pada sore tadi tidak mampu mengalahkan tamunya yaitu PSS Sleman. Bayangkara kalah dengan skor yang cukup telak yaitu 1-4 atas PSS Sleman. Dengan kekalahan ini tentunya membuat Bayangkara Presisi ya masih tetap berada di dasar klasemen dengan mengoleksi 15 poin. Meskipun kita tahu di dalam skuad Bayangkara Presisi ada Raja Nenggolang, tapi sejauh ini Bayangkara Presisi masih belum bisa beranjak dari dasar klasemen BR Liga 1 sampai pekan ke-25 ini. Dan di pertandingan lainnya yang saat ini sedang berlangsung ada Persija Jakarta versus Madura United yang kalau tidak salah masih berjalan 0-0 teman-teman. Sementara di pertandingan lainnya ada Rans FC versus Arema FC yang saat ini yang masih memimpin yaitu Arema FC dengan skor 1-2. Jika skor ini bertahan sampai peluit akhir dibunyikan, tentunya ini suatu keuntungan untuk PSM Makassar karena tim-tim ini untuk sementara berada di atas PSM Makassar, di mana ada Persija, ada Madura United juga, ada Rans FC, dan tentunya ada Barito Putra juga. Jika keadaan ini tidak berubah, skor ini tidak berubah sampai peluit akhir, tentunya ini akan menjadi keuntungan tersendiri untuk pertandingan PSM Makassar ketika menghadapi Bali United. Tentunya ini akan menjadi motivasi untuk PSM Makassar karena ya inginnya PSM ingin berada di 4 besar teratas sampai akhir musim. Nah, kalau PSM mampu mengalahkan Bali United di pertandingan pada tanggal 24 nanti yang akan berlangsung di Stadion Batakan, tentunya PSM akan naik ke posisi ke-7 teman-teman, dengan catatannya seperti yang saya bilang tadi, pertandingan antara Rans FC versus Arema FC yang saat ini skornya 1-2 tidak berubah sampai peluit akhir dibunyikan. Begitupun dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus Madura United yang saat ini masih skor kacamata atau 0-0 tidak berubah sampai peluit akhir dibunyikan. Dan
Kalau PSM berhasil menang, tentunya PSM Makassar akan menunggu pertandingan antara Borneo FC yang akan bertanding juga atau melawan Persib Bandung, teman-teman. Dan saya yakin Persib Bandung juga akan berjuang untuk mendapatkan 3 poin dan akan mengalahkan Barito Putra di sini, karena Persib Bandung juga tentunya mengincar untuk finish di 4 besar teratas sampai akhir musim. Karena seperti yang saya sudah beberapa kali bilang di video sebelumnya, bahwa format di musim ini berbeda dengan musim lalu. Meskipun Borneo FC nanti finish di urutan teratas sampai akhir musim, tapi itu belum otomatis menjadikan Borneo FC akan juara di musim ini, karena ada yang namanya Champion Series, teman-teman. 4 tim kembali akan diadu untuk memperebutkan BR Liga 1. Makanya ada sesuatu yang menarik juga di BR Liga 1 musim ini karena adanya Champion Series. Kita tahu sendiri Borneo FC mendominasi di musim ini dengan mengoleksi 57 poin untuk sementara, dan sudah memastikan diri bahwa Borneo FC sudah dipastikan tidak akan terdegradasi, tidak akan terkejar poinnya dari zona degradasi dari Bayangkara Presisi, Arema FC, begitupun dengan Persikabo. Jadi di pekan ke-25 ini Borneo FC sudah memastikan diri akan bermain di musim depan, teman-teman, karena tidak akan terkejar lagi oleh tim-tim yang ada di zona degradasi. Dan saya ingin melihat Borneo FC terus mempertahankan, terus konsisten berada di puncak klasemen sampai musim depan juga. Saya ingin melihat ada salah satu tim di BR Liga 1 yang mampu mendominasi beberapa musim BR Liga 1. Kita lihatlah di Liga Malaysia ada JDT yang mampu mendominasi dan memang performanya cukup bagus, juga mampu tampil di Liga Champion Asia. Dan itu yang saya harapkan, ada beberapa tim yang mampu mendominasi juga BR Liga 1. Minimalnya di 4 besar inilah, tim-tim yang mampu finish di 4 besar ya. Tentunya untuk musim depan harus menargetkan kembali bersaing menjadi juara BR Liga 1. Jangan musim ini juara tiba-tiba musim depan anjlok, teman-teman, seperti yang dialami oleh PSM Makassar. Yang kita tahu ya, PSM Makassar mempunyai beberapa kendala di musim ini, termasuk masalah finansial, masalah lapangan lah, masalah apa, pokoknya ada beberapa permasalahan yang dialami oleh PSM Makassar. Dan saya berharap PSM Makassar di pertandingan berikutnya melawan Bali United bisa bangkit kalau ingin terus menjaga dan mempertahankan trofi yang ia menangkan di musim lalu. Ya tentunya langkah awalnya ya mengalahkan Bali United dulu, karena tim-tim yang ada di atasnya saat ini, yang saat ini sedang bermain ya bisa saja mengalami hal yang tidak mengenakkan tentunya, teman-teman, yaitu berakhir imbang dan Rans FC dikalahkan oleh Arema FC. Kita nggak tahu apakah skor ini akan berakhir dengan hasil yang saat ini, yaitu 1-2 dan 0-0. Kita nggak tahu, tapi kalau ini berakhir sampai peluit akhir 90 menit, tentunya PSM akan mendapatkan keuntungan jika mampu mengalahkan Bali United. Dan saya berharap itu benar-benar kejadian, PSM mampu mengatasi Bali United, meskipun saya juga merasa bahwa PSM tidak akan mudah mengalahkan Bali United, karena di pertemuan sebelumnya PSM kalah atas Bali United, dan tentunya Bali United juga ingin terus mempertahankan posisinya berada di 4 besar sampai akhir musim juga. Jadi pertandingan antara PSM Makassar dan Bali United saya anggap akan menjadi pertandingan dengan tensi tinggi nanti akan terjadi di pertandingan ini. Jadi kalau PSM ingin mendapatkan poin maksimal di sini, tentunya pemain-pemain harus fokus selama 90 menit. Dan bagusnya supporter dari PSM Makassar yang saya dapat beritanya udah ada 600 supporter yang siap mendukung PSM Makassar di Stadion Batakan. Itu luar biasa menurut saya, apalagi kita tahu sendiri PSM tidak bermarkas di Sulawesi Selatan, tapi masih banyak supporter PSM yang loyal ingin pergi ke stadion di Stadion Batakan meskipun jauh dari kota Makassar atau Sulawesi Selatan. Dan semoga yang terbaik untuk PSM Makassar, begitupun Bali United. Siapapun pemenangnya tentunya itu adalah tim terbaik di pertandingan itu, teman-teman. Oke,
Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.